Undang-Undang TNI yang baru saja disahkan memasuki babak baru. Undang-undang yang baru berusia beberapa hari ini kini digugat ke Mahkamah Konstitusi karena dinilai cacat prosedural dan proses penggodokannya yang dinilai tidak terbuka ke masyarakat. Sembilan mahasiswa Universitas Indonesia mengajukan uji formil menggugat undang-undang tersebut ke Mahkamah Konstitusi pada 21 Maret lalu. Gugatan dilayangkan karena mahasiswa menilai draft naskah akademis yang tak dibuka ke publik. Kita semua kesulitan mengaksesnya. Maka lagi-lagi bagaimana mungkin atas dasar apa ya kalau dibicarakan secara logis, atas dasar apa Bapak Ibu di perwakilan rakyat bisa mengatakan bahwa mereka menyepakati suatu hal yang ini sudah disetujui oleh rakyat, kan gitu sebenarnya Mas. Ya, hanya saja Bapak dan Ibu berada di ruang sidang, kita di luar sidang, gitu kan. Sementara rakyat saja tidak diberikan akses untuk terhadap draft tersebut, gitu. Apa yang bisa disepakati kalau draftnya tidak ada? Satu hal juga Mas yang harus saya tambahkan, ketika beredar informasi draft ini problematik, banyak kritik atau pandangan dari masyarakat, saya rasa itu adalah suatu aspirasi dari masyarakat. Namun yang cukup kecewa dari saya dan teman-teman adalah ketika dikatakan ini banyak kritikan atau masukan atau input dari masyarakat terhadap draft ini, namun dari Bapak Ibu dari DPR mengatakan draft ini belum fix, akan diganti dan di-keep dulu draftnya. Jadi bagaimana ini? Apakah DPR... Ada kegamangan ya di situ ya? Oke, sip. Oke, cek. Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Yogyakarta juga bersiap melayangkan uji materi Undang-Undang TNI ke Mahkamah Konstitusi. Sivitas Akademika UMY menilai Undang-Undang TNI yang baru disahkan mengancam supremasi sipil dan bertentangan dengan semangat reformasi. Wakil Ketua Rektor UMY, Zuli Kodir, berharap Presiden Prabowo Subianto tak menandatangani Undang-Undang TNI. Kita berharap Presiden tidak menandatangani walaupun sudah disahkan oleh DPR, sehingga ada perpres untuk pembatalan terhadap Undang-Undang TNI. Menurut saya itu yang paling bijak dilakukan oleh Pak Presiden. Yang sedang disusun tadi oleh Prof. Iwan, mudah-mudahan dalam waktu singkat akan segera terbentuk, dan apabila dimintai untuk mempertanggungjawabkan atau mengajukan ke Mahkamah, insya Allah kita akan segera siapkan secara akademik. Soal gugatan uji formil yang disampaikan mahasiswa, Hakim Mahkamah Konstitusi 2003-2008 Marwarar Sihaan menilai pengujian gugatan yang akan dilakukan oleh Hakim MK nantinya bisa berimplikasi pada batalnya keseluruhan undang-undang jika dalam prosesnya ditemukan mekanisme yang tidak sesuai atau bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, kalau dia dalam bentuk uji formil seperti ini, meskipun dengan banyak dalil, misalnya antara lain keterbukaan itu atau aksesibilitas itu yang merupakan salah satu kunci juga, dan juga barangkali banyak hal-hal lain yang menyangkut proses, mekanisme dan lain-lain sebagainya. Muara daripada uji formil itu kalau dia dianggap terbukti, maka seluruh undang-undang itu dinyatakan batal, ya kan? Tidak ada bagian tertentu, saya kurang tahu bagaimana bentuknya petitum daripada permohonan pengujian ini, tetapi mungkin yang dimaksud tadi dalil-dalil itu banyak, tetapi intinya muara daripada suatu permohonan uji material adalah bahwa dinyatakan undang-undang itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan dinyatakan batal atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Jadi secara menyeluruh. Sebelumnya, DPR mengesahkan revisi Undang-Undang TNI pada rapat paripurna 20 Maret lalu. Ada 3 pasal dalam revisi Undang-Undang TNI yang menuai kritisi publik. Di antaranya, perihal kedudukan TNI dalam struktur pemerintahan, penugasan prajurit TNI di jabatan sipil, dan perpanjangan masa dinas aktif TNI. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan terbuka atas langkah masyarakat untuk uji materi Undang-Undang TNI ke Mahkamah Konstitusi. Menkum memastikan Presiden akan segera menandatangani Undang-Undang TNI. Berikan kesempatan kepada pemerintah untuk melaksanakan Undang-Undang TNI yang baru disahkan kemarin, kemudian biarkan dia akan diuji apakah benar bahwa kekhawatiran itu memang
sesuatu yang mendasar untuk dilakukan atau tidak. Presiden akan menandatangani atau tidak? Ya, itu nanti kan pasti dong, pasti karena itu diundangkan presiden, nanti tergantung presiden. Panaskannya tapi belum bisa diaktifkan. Tunggu selesai diundangkan. Meski kini Undang-Undang TNI masih menunggu ditandatangani oleh Presiden, sejumlah aksi penolakan masih terus bergulir. Kini, giliran Mahkamah Konstitusi jadi penguji untuk menentukan sah atau tidaknya Undang-Undang TNI yang masih menuai kontroversi. Tim Liputan, Kompas TV.